Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam teh. Malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan pengurus serta anggota Komtik Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Alangkah baiknya marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat qada dan irodatnya kita semua dapat berkumpul bertatap muka meskipun masih secara virtual menggunakan gadget kita masing-masing dan di rumah atau di tempat kita masing-masing. Semoga kita selalu berada dalam lindungan serta diberi kesehatan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin atba'ut tabiatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ayo, meskipun Min. Alhamdulillah ya, meskipun hanya beberapa orang ya yang jawab Alhamdulillah, tapi mungkin mewakili yang lainnya ya, semoga yang lainnya juga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun gitu ya. Benar teh, amin. Ya gimana? Ya benar teh mewakili. Iya benar mewakili ya, betul banget. Daripada kalau gak ada yang mewakili, nanti saya ngerasa sendiri ya, kayak yang ngomong sendiri gitu ya. Makasih yang udah mau mewakili teman-temannya ya. Oke. Baik, teman-teman semua, eh seperti biasanya ya di hari Minggu malam jam 8 malam, Komdik STT Garut selalu melaksanakan kegiatan Quiz Weekend IT gitu ya. Nah, teman-teman di sini udah tahu malam ini kita bakal ngapain aja selain quiz. Eh, Pemberitahuan pelantikan. Ya, pelantikan. Terus ada apa lagi? Nandinya teh. Giveaway. Video joki. Bagi-bagi Video rezeki teh. jaki, bagi-bagi rezeki. Apalagi Yang ngobrol bersama teteh. ngobrol bersama saya. Iya, boleh-boleh ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa malam sekarang selain kita bakal ngadain kuis, kita juga bakal ada informasi mengenai pelantikan, kemudian pembahasan video jaki atau pembahasan beberapa materi dari para mentor secara singkat, kemudian ada juga pengenalan e-komtik gitu ya. Tadi di awal tadi ada kan video demo mengenai aplikasi e-komtik, teman-teman nonton nggak tadi? Aduh teh lupa aku teh. Lupa, kenapa lupa? Baru aja tuh dah. Terbangun tidur katanya. Baru bangun tidur. Kan biasanya tidur mah malam-malam. Nah, ini mah baru bangun. Oke ya, kalau misalnya mungkin teman-teman ya, tadi yang nonton baru sedikit ya yang gabung. Nanti bakal saya tampilkan lagi videonya ya, demo mengenai e-komtik. Terus penggunaannya itu buat apa aja, terus siapa sih yang bisa menggunakannya, bakal dikasih tahu sama teman-teman semua. Nah, sebelumnya ini teman-teman udah pada ngajak teman-temannya belum? Alah hilap teh acan dakwah. Dakwah, mau dakwah heula? Kanan ngajak teh. Oh, tentu itu kudu gitu. Ngajak. Nur Kan Hidayat mani warga. kocak. Iya sih meh tetunduhnya.
Yuk, bisa yuk, bisa. Bisa. Terus ada pengumuman juga, malam ini bakal ada giveaway. Kalau mau minggu kemarin, kebetulan nggak ada sponsornya ya, jadi kalau minggu kemarin kita nggak ada giveaway. Kalau minggu sekarang, alhamdulillah kita bakal ada giveaway lagi ya, buat kuisnya, jadi harus semangat. Ye, iPhone. iPhone ya, beli masing-masing. Uangnya dari teteh. Aku juga dari mama, atau gimana mau ngasih ke yang lain? Dari Sugar Daddy. Apaan tuh? Oke ya, supaya kita tidak terlalu menguras waktu karena terlalu malam, kita buka aja acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembahasan secara singkat mengenai program ngoding pas di Meet katanya sama Kang Nopan dan juga Kang Rizky. Ada Kang Nopan atau Kang Rizky? Halo, Kang Nopan, Kang Rizky, ada? Gak Gak ada. ada kayaknya teh. Gak ada ya? Berarti kalau gak ada, kita lanjut ke yang lain, ke acara yang lain. Tapi sebelumnya, saya ingatkan dulu buat teman-teman yang baru bergabung atau yang belum absen, silahkan absen dulu ya. Link absennya ada di kolom chat ya harus di absen. Oke, jadi kita mau apa dulu nih teman-teman? Mau dikasih informasi dulu mengenai pelantikan, ataukah demo ikomtik, ataukah mau kuis dulu? Pelantikan. Demo. Ini tak ada Demo dua komisi. pendapat, yang lainnya gimana? Aku teh suka main, teh suka demo, hayu. Ih, demo teh bukan Demo rusuh. komisi. Demo, Demo hayu. yuk. Info pelantikan dulu teh. Oke, 2 orang info pelantikan, demo 1 orang. Yang lainnya mau apa dulu ini? Ngikut. Ikut yang mana? Ikut teh kan halusnya. Semuanya bagus. Oke, karena di sini udah ada Kang Rizky ya, kita dengerin dulu penjelasan singkat mengenai ngoding pas di Google Meet ya sama Kang Rizky. Kita dengerin dulu secara singkatnya. Jadi gimana pas ngoding pas di Meet waktu itu? Kang Rizky, ada Kang Rizky? Kang Nopanya nggak ada. Nah, Kang Rizky, jelasin secara singkat dong, Kang. Kemarin waktu di Meet kan ngoding tuh, gimana secara singkatnya? Isinya gitu. Singkat aja, simple. Kemarin mah cuman itu aja sih teh non ngebahas bikin heading, bikin paragraf, terus image, cara menampilkan gambar, kemudian belajar juga teks formatting kayak apa garis baru, kemudian bikin anchor, anchor itu bikin link gitu ya, kemudian udah itu bikin list kayak list UL gitu ya, unordered list sama ordered list. Kemudian udah itu langsung masuk ke pembuatan project gitu ya. Kan udah ada tuh project yang mau dibikin. Nah, kemarin itu diimplementasikan sekitar 5% gitu. Nah, udah teh sampai segitu dulu sih, cuman 1 jam. Oh, cuma 1 jam. Kalau yang gabungnya banyak, Cuma beberapa orang ya. tapi semuanya ikutan ngoding dong ya, nggak cuma ngedengerin mungkin sambil dipraktekin. Itu teh kemarin malam tuh sisa sampai akhir itu hanya Anopan, Ariski sama saya. Oh, sisanya segituan. Mungkin belum tahu yang lainnya atau belum persiapan kali, belum nyiapin programnya atau laptopnya mungkin.
Tapi kalau Sophie sendiri gimana Sophie pas kemarin ikutan itu? Ada kesulitan nggak atau ngerasa senang gitu bisa belajar kayak gitu langsung ataukah ada kendala? Belum dipraktekin sih sama saya, cuma tahu 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 gini-gini gimananya. Jadi oh nanti praktekin mau nyoba di blog gitu. Oh kayak gitu. Tapi seru menurut Sophie. Mau lagi Seru Kak? Mau lagi gak gitu? seru. Jadi kita tuh jadi oh aku harus gini nanti kedepannya gini-gini. Ah mantap pokoknya. Masa Lagi dong ya kalau misalnya nanti ada lagi kayak gitu. Boleh bertanya teh? Oke, berarti kalau untuk pembahasan kemarin yang loading di Meet udah ya, makasih Kang Rizky, makasih juga sama Sophie. Ditunggu buat teman-teman yang lain biar bisa gabung juga ya. Kalau misalnya ada kesempatan lagi, para pengurus mau ngajarin lagi lewat Google Meet, teman-teman harus banget ikutan ya. Oke, kita lanjut. Tadi itu ada yang mau informasi pelantikan, ada juga yang mau demo insentif. Karena tadi 2 suara buat info pelantikan dan 1 suara buat di demo, buat di konflik, berarti kita bakal ngebahas dulu informasi mengenai pelantikan. Nah, di sini anggota yang dilantik mana aja nih? Ada gak? Sophie teh. Nur Hidayat mau dilantik. teh angkatan 2020 mungkin semuanya. Kalau ada gak ini teh? Ada Ada teh saya mau. teh. Faisal mau. Gimana Nur Hidayat? Ayo teh saya mau. Mau, kenapa mau dilantik? biar Yang sah lainnya ada biar sah. biar sah Sah jadi jadi apa? anggota Sah, Biar sah punya jadi anggota. legalitas. Biar diakui teh. Diakui, legalitas sama diakui sama siapa ini teh, dilegalin sama siapa? Komunitas TIK-nya. Komunitas. Sama mantannya teh. Apa hubungannya sama mantan? Sama-sama masa lalu. Oh, jadi konflik juga masa lalu. Enggak teh maksudnya. depan meren Konflik masa depan, mantan masa lalu gitu. Hmm, kalau kamu masa apa? Masa Masa depan. sekarang. masa sekarang Oke, kalau yang lainnya, ini teh yang mau dilantiknya cuma 3 orang. Cuman Neng Bulan, Sophie, sama Nur Hidayat. Yang lainnya gak mau dilantik? Ya Terus teh saya. diwakili. Mau Terus juga Husni. Terus diwakili. Oh, diwakili bener banget Nur Hidayat. Panggilannya ini keluar Nur. Oke, Igin. Panggilannya Igin itu. Igin. Kenapa jauh? Igin sama Nur Hidayat. Oke, jadi gini ya teman-teman. Teman-teman ngewakilin teman-temannya yang lain ya yang mau dilantik nantinya gitu insya Allah ya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman yang lain belum bisa gabung, belum ikutan di sini, nanti bisa dikasih tahu sama teman-teman ya, atau disuruh nonton aja di YouTube-nya Komtik STTG gitu ya untuk masalah informasi pelantikan. Nah, untuk informasi pelantikan itu sendiri, teman-teman, bentar ya, saya baca bisa salah. Nah,
Jadi, untuk informasi mengenai pelantikan itu nanti bakal ada pamfletnya atau posternya. Jadi, pastikan teman-teman semua harus selalu mengecek grup dan IG dari Komtik STTG. Karena di sana bakal di-share mengenai informasi-informasi pelantikannya gitu. Nanti bakal ada pamflet sama posternya ya untuk tanggal, tempat, kemudian acaranya apa aja mungkin bisa jadi ada di pamflet atau di posternya. Terus yang kedua, untuk nanti pas hari H di pelantikan, teman-teman tuh wajib on cam dan memakai baju praktikum karena ini sifatnya itu resmi. Jadi teman-teman juga harus resmi, harus serius gitu kan ya. Jadi wajib banget teman-teman buat on cam. Kalau misalnya eh, teh da abi mah kamerana rumah ya nu penting mah kelihatan weh gitunya kelihatan weh dikit gitu mau rumuk teh mau gimana juga lah nu penting mah on cam gitu ya. Terus harus pakai baju praktikum, semuanya udah punya baju praktikum? Udah teh. Udah ya. Udah deh. Udah, alhamdulillah ya, selamat. Berarti udah nih ya. Yang pertama, pastikan selalu mengecek grup dan juga IG dari Komtik STTG karena bakal ada pamflet atau poster atau brosur mengenai pengumuman dari pelantikan itu sendiri. Yang kedua, pastikan ketika hari H pelantikan teman-teman wajib on cam dan harus memakai baju praktikum karena sifatnya ini resmi gitu ya. Jadi teman-teman juga harus serius dan resmi. Terus yang ketiga, eh nah, nanti gabung di Meet-nya itu teman-teman gak perlu khawatir masalah kuota, karena kan teman-teman udah dibagi ya kuota edukasi sama pemerintah, jadi gunakan sebaik mungkin ya. Salah satunya hal positifnya itu ini ikutan pelantikan gitu. Karena sifat pelantikan ini itu karena kita online ya, ini menjawab pertanyaan dari Husni, pelantikannya online teh bener banget, pelantikannya online. Makanya tadi di informasi yang kedua wajib on cam. Kalau misalnya offline, nggak bakal mungkin on cam ya, apa yang mau di on cam kan langsung tatap muka. Kalau misalnya offline, otomatis ini online ya, online dan meetnya itu nggak bakal lama, jadi cuman sebentar. Mungkin teman-teman cuman sekedar mendengarkan dari pemateri, yaitu pemateri dari pembina Komtik itu sendiri, yaitu Bapak Rinda Cahyana. Jadi buat teman-teman harus bersabar aja gitu ya. Jangan sampai dimatikan kameranya gitu. Karena nggak bakal lama, nggak bakal sampai 24 jam gitu. Terus mungkin itu aja untuk informasi pelantikan. Nanti kurang dan lebihnya bakal diinfokan terus gitu ya. Jadi pokoknya mah ingatlah selalu cek grup dan IG dari Komtik STT Garut. Karena di sana bakal ada informasinya. Oke teman-teman, masalah pelantikan ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang mau nanya. Berarti udah jelas ya. Jadi pokoknya mah infonya. Itu kira-kira hari apa teh? Nah, untuk hari yang kayak gitu, balik lagi ke informasi tadi yang pertama. Bakal ada pamflet dan brosur yang akan memberitahukan mengenai tanggal, tempat, kayak gitu ya. Jadi tunggu aja si pamfletnya muncul. Karena di pamfletnya pasti udah tertera tanggal dan harinya dan waktunya dan link untuk meet-nya. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Apakah nggak akan offline teh atau gitu semi offline atau semi online gitu pelantikannya? Corona. Oke. Ya kan biar berkesan kan udah ada vaksin gitu, Bos. Oke, jadi karena tadi saya udah bilang ya, ini kan cuma sebentar ya, meet-nya juga sebentar. Nah, otomatis kita bakal online gitu. Bakal online terus karena kalau misalnya semi semi online tanggung juga karena kalau pelantikan Komtik itu gak bakal lama kayak pelantikan-pelantikan dari UKM atau Hima yang lain gitu. Jadi yang penting mah teman-teman cuman ngedengerin materi dari pembina udah
kurang lebihnya kayak gitu. Kalau offline juga nggak bakal lama, tapi karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah, dari lembaga harus online, ya kita online gitu. Jadi pokoknya sifatnya online, nggak bakal ada semi-semian. Yang lainnya, ada lagi yang mau bertanya? Atau waktunya saya kasih pertanyaan? Teh, kan Ya, di grup Komtik itu anggotanya teh banyak. Misalkan iya, yang hanya login itu 50 orang yang ya. ikutan pelantikan, berarti yang masuk ke anggotaan Komtik itu hanya 50 orang dari angkatan 2020 misalkan gitu teh. Nah, kalau untuk pertanyaan itu kita tanyakan sama ketua komtiknya nih, Kang Fauzan. Gimana ini Kang Fauzan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Neng Bulan. Jadi untuk yang pelantikan itu dimanapun seperti ini ya sistemnya. Pokoknya karena karena kita online berarti login. Kalau kita datang berarti kan sama aja dengan hadir gitu. Berarti nanti juga misalnya kalau offline nih ya, contohnya offline tahun kemarin 18 sampai 19 itu berjumlah 100 orang. Ketika dijumlahkan 80 atau sampai 100 segituan ya. 18 sampai 19 disatukan itu. Nah, kebanyakan juga angkatan 19. Ya kalau udah jadi anggota mau udah cuma ikut pelantikan jadi anggota gitu, udah cuman gitu aja. Jadi misalnya kalau misalnya ada di grup Komtik nanti dimasukin ke grup Komtik yang baru dah ada grup Komtik 2021 nanti dimasukin ke sana yang udah pelantikan mah gitu. Terima kasih. Oh iya kan. Hatur nuhun. Sami-sami. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya sekarang belum ada, masih dipikirkan pertanyaannya, terus nanti pas udah beres meet baru ada pertanyaan, silahkan tuliskan aja pertanyaannya di grup ya, di grup aja gitu. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan gitu ya. Karena kalau sekarang misalnya masih, ah, masih apa, belum ada pertanyaannya, jadi kita lanjut aja ke, kita bakal tayangin lagi video tadi ya, demo e-komtik. Kalau tadi mungkin yang gabungnya baru sedikit dan belum semuanya nonton, jadi sekarang kita nonton dulu demo dari e-komtik. Bentar ya. Nah, itu dia
teman-teman demo dari aplikasi Ikomtik ya. Aplikasi Ikomtik ini dibuat oleh pengurus dari Komtik ya, angkatan 18 sama angkatan 19, dan ini baru sebagian. Nah, untuk penjelasannya bakal dijelasin sama Kang Fauzan. Silakan Kang Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan oleh Teh Elvin. Jadi aplikasi ini tuh dikhususkan dibuatnya itu oleh angkatan 2018. Kenapa? Jadi di Komtik itu kayak gini ya. Nanti angkatan 18 itu lebih kepada proyek-proyek untuk dalam kepengurusan itu lebih pada proyek-proyek seperti misalnya ingin membuat aplikasi. Nah, itu lebih ke 18 soalnya kan lebih tua gitu, lebih ya sudah berpengalaman lah, anggap saja seperti itu. Angkatan 19 lebih ke jaki. Angkatan 2020 itu belajar jaki. Nah, nanti ketika udah jadi anggota naik gitu, naik. Nah, seperti itu. Seperti itulah kalau struktur di Komtik itu kurang lebihnya. Tapi bisa saja angkatan 18 untuk Jaki juga membantu jika belum ada pematerinya dari 19 seperti itu bisa, ataupun dari 19 juga membantu dalam membuat aplikasi ini. Seperti ini masih prototipe ya, belum diubah lagi dari desain yang dari angkatan 19 dari Kang Nopan belum ini. Jadi masih prototipe sekali karena asdosnya juga mungkin kalian sudah kenal kan sama Iqbal, Kang Iqbal asdos DDP. Nah, ini buat aplikasi ini. Sebenarnya aplikasi ini juga dibuatnya itu udah sebulan lebih. Nah, belum ada progres lagi dikarenakan ya sibuk karena kan Iqbal juga ada kerjaan gitu, kerja sampingan seperti itu freelancer. Nah, di aplikasi ini tuh dikhususkan untuk anggota Komtik. Jadi seperti feedback dari kita gitu atau benefit dari anggota. Oleh karena itu yang bisa menggunakan aplikasi ini itu ya anggota Komtik, yang lain ya gak bisa. Maksudnya gak bisa itu tidak dalam menggunakannya seperti tanya jawab atau diskusi forum atau menggunakannya ya seperti menggunakannya, soalnya aplikasi ini tuh lebih lebih enak lah, bisa dianggap lebih enak gitu. Nanti juga mungkin akan kerasa gimana kalau jadi, insya Allah itu ya, kalau insya Allah gitu, insya Allah semoga aja jadi aplikasinya gitu, semoga gitu ya. Ya kan belum tentu gitu, bisa aja ada kendala di tengah jalan meskipun emang udah pro gitu, udah sering bikin aplikasi gitu, emang udah biasa, tapi kan tidak tahu kita apa yang akan terjadi di tengah jalan gitu. Bukan masalah error bug atau seperti itu, mungkin untuk seorang programmer itu udah biasa yang seperti itu, bukan menjadi halangan lagi lah gitu, bukan jadi alasan gak bisa, bukan itu. Nah, bukan seperti itu ya, bukan karena gak bisa orang bikinnya, melainkan mungkin ada situasi-situasi seperti sibuk jadi astos praktikumnya atau sibuk soalnya ini juga Kang Iqbal itu sedang penelitian sama Pak Ade gitu, ada penelitian katanya seperti itu, makanya sibuk sekali. Nah, di aplikasi ini tuh kita bisa bisa melihat video, bisa berkomen, nah itu itu komentar bisa. Terus nanti ada sedikit pertanyaan-pertanyaan juga kalau di kuis itu, di aplikasinya ada pertanyaan misalnya seperti kalau yang pernah ikutan di decoding mungkin nanti gimana pertanyaan-pertanyaannya di sela-sela materi. Nah, seperti atau di bootcamp di tempat belajar lainnya banyak kok sama. Kalau misalnya yang pernah ikutan apa ya, buat Angga mungkin pernah, kalau ada yang pernah, berbeda. Buat Angga juga sama sih, sedang buat aplikasi cuman masih di web ya, tapi kurang lebihnya jadi materi itu bisa diakses gitu ya di aplikasinya. Pokoknya aplikasi ini tuh pasti sangat dibutuhkan, bukan sangat dibutuhkan ya, seperti sesuatu yang spesial bagi Komtik gitu. Semoga aja jadi. Dan terus gimana misalnya ada yang mau mau mencoba materi di Komtik, ini kan ada pertanyaan lagi misalnya kayak gitu. Nah, untuk itu, untuk materi bisa diakses di YouTube, soalnya ini juga dilingkan gitu ke YouTube. Nah, seperti itu. Perbedaannya apa? Enaknya anggota Komtik sama bukan anggota Komtik. Misalnya kalian ingin tahu kenapa tuh harus jadi anggota Komtik. Enak jadi anggota Komtik itu pertama. Ya mungkin dari project-projectnya dari YouTube kan kalau sudah selesai akan seperti yang dari web itu akan jadi portofolio ya, website portofolio. Nah, kalau bukan anggota Komtik yang nonton misalnya hanya seorang viewer, seorang
penonton gitu ya, yang nonton channel YouTube Komtik kan nanyanya juga susah gitu. Kadang kan di komentar YouTube itu kadang nggak kebaca kayak gitu. Kalau yang ini tuh diutamakan, nah seperti itu juga. Pokoknya enak lah. Selain itu juga jika jika portofolio misalnya di antara kalian ini ya ada portofolio, ada sertifikat, menurut kalian itu mungkin yang lebih bagus yang mana? Keduanya juga bagus. Ada yang lebih percaya instansi itu oleh portofolio, ada yang sertifikat. Oleh karena itu, yang diutamakan itu emang portofolio. Namun jika memungkinkan akan sertifikat juga akan diberikan ketika setelah selesai dari materi-materi Jaki. Alurnya misalnya web front end atau yang web itu yang HTML, belajar HTML dan CSS, nah seperti itu. Yang jaringan ikuti jaringan nanti akan ada. Jadi portofolio kan lumayan untuk kedepannya, gak rugi juga gitu. Nah untuk aplikasi mungkin seperti itu kurang lebihnya. Pokoknya silakanlah ikuti pelantikannya karena di Akomtik itu semakin dekat kan sama pengurus tuh lebih enak gitu. Nanyanya juga lebih gampang. Kalau ada tugas, oh iya kalau ada tugas langsung aja nanya di grup ya, gak usah malu-malu gitu. Ngechat atau nge-WA dulu ke saya atau ke siapa gitu ya. Mending di grup itu dibahas ya supaya bareng-bareng. Dan jangan merasa insecure. Oh gak ngerti itu ngebahas apa. Jangan kayak gitu ya. Soalnya gini, meskipun ada yang bahasanya lebih tinggi, ya gak apa-apa. Hitung-hitung ilmu, gak usah insecure. Ah, padahal itu juga yakin dan cuman ilmu selewat gitu. Kadang kan ada yang selewat, misalnya tahu inilah, misalnya kita tuh tahu ada yang tahu phishing nggak? Nah kayak gitu. Atau coding itu kan teknik-teknik atau bukan teknik itu kan seperti hacking-hackingan. Nah belum tentu kan bisa cara menggunakannya hanya sekedar tahu. Oh phishing itu seperti ini, oh coding itu seperti ini, nah seperti itu. Jadi jangan jangan sungkan kalau mau nanya tuh tugas tuh di grup aja gitu. Terus untuk sipil juga atau industri silahkan tanya aja gak teman informatika karena kan JAK itu meliputi seluruhnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lama sekali. Silahkan lanjutkan. Ya, terima kasih Kang Paujan atas penjelasannya mengenai ikomtik ya. Gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu mengenai ikomtik ini? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nah, jadi benar ya kata Kang Paujan bahwa salah satu kelebihan dari mengikuti Komtik ini salah satunya ini gitu. Teman-teman bisa mengakses e-Komtik karena e-Komtik ini hanya bisa diakses oleh anggota dari Komtik itu sendiri gitu ya. Dimana lagi teman-teman bisa ikutan UKM gitu ya, tapi yang memberikan feedback yang benar-benar bermanfaat gitu buat teman-teman. Selain dapat ilmu, ilmu mengenai ilmu mengenai perkuliahan gitu kan, ilmu organisasi jelas gitu di UKM atau di Hima juga pasti didapatkan gitu. Tapi di Komtik ini nilai plusnya teman-teman udah pastilah mendapatkan ilmu baru yang emang benar-benar bisa bantu teman-teman gitu asalkan teman-teman juga mau belajarnya, mau mengaplikasikannya kayak gitu. Terus dikasih kemudahan lagi gitu, dikasih aplikasi kayak gini yang bisa mempermudah teman-teman juga kayak gitu ya. Terus ada kuis, ada terus kan di YouTube tuh tiap hari atau tiap minggu lah ya, pasti ada selalu ada materi-materi baru. Terus tiap minggu ada kuis. Pasti kan itu ngasah eh, apa kemampuan dari teman-teman kayak gitu. Jadi kapan lagi lah teman-teman bisa ikutan organisasi, ikutan UKM, tapi yang benar-benar banyak banget manfaatnya kayak gitu. Ikutan kuis juga kan kalau misalnya teman-teman beruntung bisa dapat giveaway juga. Nah, karena udah malam nih, kita akhirnya masuk ke sesi kuis weekend IT. Oke, teman-teman silahkan login. Udah login ke kahoot.it. Silakan teman-teman buat login di kahoot.it, kahoot.it.
Ulangi teh. Udah? Belum. Sok atuh. Nah, kalau misalnya teman-teman udah login di kahoot.it, teman-teman langsung masukkan PIN 3094909. Masukkan PIN 3094909, terus buat nickname-nya itu terserah teman-teman, mau nama teman sendiri, mau nama siapa, mau nama doi ke, mau nama idol ke, mau nama apapun, mau nama inisial, bebas lah isi. Tapi jangan lupa untuk di screenshot sebagai bukti kalau misalnya nanti teman-teman beruntung mendapatkan giveaway, itu sebagai bukti kalau teman-teman udah ikutan quiz ini gitu ya. Tapi untuk malam ini kita giveaway hanya untuk yang juara pertama. Giveaway untuk juara pertama ya. Jadi jangan lupa untuk di screenshot dulu pas nickname, pas mengisi nickname sama pas ngisi PIN. Screenshot dulu, nanti kalau misalnya beruntung dapat giveaway, teman-teman itu setorkan sebagai buktinya untuk menukarkan giveaway. Oke, baru ada 9 orang. Baru ada 9 orang, padahal peserta dari ini yang ikutan meet ada 20 lebih. Sekali lagi teman-teman silahkan untuk join di www.kahoot.it www.kahoot.it. Masukkan PIN 3094909, terus masukkan nickname-nya terserah, mau nama siapapun boleh. Terus login. Terus tunggu sampai kuisnya muncul. Dan jawab pertanyaannya dengan benar. Jangan lupa buat teman-teman yang belum absen, silahkan mengisi dulu absen. Untuk link absensinya juga ada di kolom chat. Udah ini teh mau 10 orang, 9. Yang lainnya nggak mau ikutan, mau nyimak doang. Lumayan ada giveaway untuk malam ini. Kita tunggu sampai jam berapa ya? Jam 20.59 ya, sampai jam 20.59. Kalau udah 20.59 kita gas aja, biar gak terlalu malam. Yang lainnya mungkin lagi loading, sok atuh. Ini pertanyaannya, pokoknya semuanya jawabannya itu ada di materi yang diupload di YouTube Komtik, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton di YouTube Komtik, pasti teman-teman bakal bisa jawab pertanyaannya, kayak gitu. Jadi pokoknya mah kalau misalnya teman-teman pengen bisa menjawab setiap kuis, setiap pertanyaan dari kuis weekend, teman-teman kuncinya sih harus nonton video materi Jaki yang udah diupload di YouTube-nya Komtik. Pasti jawabannya ada di sana semua. Oke, ini udah 20.59. Kita mulai aja ini, teman-teman.
Kau mau nunggu sampai jam 21.00? Loading, mungkinnya loading. Sekali lagi silahkan join melalui www.kahoot.it. Masukkan PIN 3094909, nickname-nya bebas, terserah mau nama siapapun. Ayo atuh saya teh enggin. Nah, bet loading wae. Tuh udah jam 21.00. Mau kita mulai aja ini. Gimana ini? Kita mulai aja belah ya, biar gak terlalu malam. Kalau yang malam ini belum bisa ikutan, mudah-mudahan di lain kesempatan masih bisa ikutan. Yang nggak dapat giveaway, mudah-mudahan di lain waktu bisa dapat giveaway gitu. Tugas ngantuk, ngantuk aku sama. Oke, kita mainkan. Bentar teh, saya reconnect. Gimana ini? Lihat sih, tuh. Gak bisa diulang ini. Saya juga teh. Jawab aja weh. Manakah keyword yang dapat Anda gunakan untuk dapat melakukan proses yang dilakukan secara berulang? Merah if atau else, biru for, kuning private, hijau static. Ya dijawab aja 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah biru for, benar banget Nur Hidayat, betul. Dan untuk pertanyaan ini hampir semuanya menjawab benar ya. Selamat. Berarti pertanyaan ini cukup mudah atau bisa jadi teman-teman udah pada nonton video dari Jakinya, makanya bisa jawab. Mantap. Dan kita lihat skor sementara untuk soal pertanyaan pertama ini, siapakah yang akan memimpin? Dan ternyata Milka memimpin di posisi pertama, disusul oleh Lancar Gipsum, disusul oleh Abi Saha, kemudian Lu Hidayat, dan juga Iis ya, Samad. Jangan dulu Samad. Teh Lu Hidayat teh. Hah? Kamu meren? Tuh abi mata acan tegabung-gabung teh konek-konek gitu. Tacan mungkin fans kamu meren. Fans rahasia. Sepakat. Abi Kang, ngefans Kang. Tuh, fansnya dari angkatan 18 tuh. Aceng Ahmad Lutfi. Tegang gak aceng teh. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Yang Padahal- belum bisa. Hah, gimana? Padahal kudu nama teh abi teh hiji. Ya, kenapa atuh? Bete ikutan kamu teh. Yang belum bisa login gak apa-apa ya, nonton aja, pelajari aja, atau jawab dalam hati aja. Oke, dan kita next ya. Pertanyaan kedua. Dalam pengembangan web, manakah yang termasuk fungsi dari JavaScript? Merah membuat web lebih dinamis dan interaktif, biru membuat struktur kerangka dari sebuah web, kuning mendesain elemen-elemen yang ada pada sebuah website supaya lebih bagus, ataukah hijau semua benar? Oke teman-teman, waktunya udah mulai habis ini. 3, 2, 1. Dan waktunya habis. Jawabannya adalah kuning, mendesain elemen-elemen yang ada pada sebuah website supaya lebih bagus. Dan ternyata untuk pertanyaan ini banyak yang salah jawabannya ya. Bener Kang Nopan, ini terkocoh ya. Semuanya karena biasanya sih kalau ada pilihan jawabannya semua benar atau semua salah, pasti yang dipilih itu jawaban terakhir. Padahal belum tentu ya, bisa jadi itu pertanyaan yang menjebak. Oke, nanti kita dengerin aja penjelasannya kenapa jawabannya bisa yang si kuning bukan yang si hijau. Dan kita lihat skor untuk sementara. Dan ternyata si Milka ini masih istiqomah di posisi pertama, Lancar Gipsum juga masih setia di posisi kedua. Kemudian ada si Pikors yang berhasil menggeser Abi Saha, Lu Hidayat juga ya. Dan ini posisi
5 teratas untuk sementara ini. Kita langsung aja ke soal nomor 3. Logika pemilihan keputusan sesuai kondisi yang berlaku, manakah istilah yang tepat berdasarkan uraian tersebut? Apakah merah selection, biru sequences, kuning looping, ataukah hijau semua benar? Hati-hati teman-teman, jangan sampai terkecoh lagi kayak tadi ya. Jangan sampai ya terkecoh gitu ya gara-gara ada pilihan semua benar. Oke, dan jawabannya adalah merah selection. Dan untuk pertanyaan ini ternyata hampir seimbang antara yang menjawab benar dan yang menjawab salah. Ya, nanti kita dengerin penjelasan dari si pembuat soal kenapa jawabannya bisa selection. Ya. Kenapa Nur Hidayat? Oh, kamu betul tapi gak bisa ikutan kuis. Sabar wehnya, sabar. Next time lah. Dan kita lihat, ternyata lihat lu Hidayat loh. Lu Hidayat mimpin. Oh, lu Hidayat ya Lutfi Hidayat ternyata. Kang Lutfi harus ngelehan atuh cenah angkatan 2020 pengen Siap menang. teh. Penyemangat. Benar semangatnya angkatan 20 jangan mau kalah sama angkatan 18 sama 19 atuh. Semangat. Ini teh masih pertanyaan di awal-awal ya. Oke, dan untuk posisi kedua ternyata si Iis mampu mampu naon atunya mengejar ketertinggalan gitu ya dari awalnya masuk 5 besar tergeser gak ada di 5 besar dan sekarang ada di posisi kedua. Kemudian si Tunuh juga tadi udah nggak masuk ke 5 besar, sekarang udah masuk ke 3 besar. Milka yang posisinya tadi istiqomah di posisi pertama, si Lancar Gipsum juga istiqomah di posisi kedua, ternyata mereka mengalah gitu ya. Akhirnya mereka ada di posisi keempat dan kelima. Tenang aja teman-teman, masih banyak soalnya. Kita lihat soal yang keempat. Bahasa manakah yang dapat dipahami oleh komputer tanpa adanya compiler atau interpreter? Apakah merah JavaScript atau biru C++ ataukah kuning bahasa mesin ataukah hijau Python? Dipilih, dipilih, dipilih. Kalau nggak tahu silakan dipilih aja sesuai keinginan hati nurani aja ya. Dan jawabannya adalah bener banget ini Nur Hidayat. Apakah kamu pembuat soal? Kok bener ya dari tadi? Bener banget jawabannya itu kuning bahasa mesin. Dan untuk pertanyaan ini ternyata masih banyak yang terkecoh ya. Masih ada yang belum tahu. Bukan ada, tapi kebanyakan belum tahu gitu ya. Yang bikin soalnya teh kamu, palingan atuh. Oke, kita lihat skor sementara. Oke, ternyata Nes berhasil menggeser posisi Lu Hidayat, disusul oleh Iis, disusul oleh WAW dan juga Tunuh. Tuh, selamat datang buat Nes dan WAW yang tadinya gak masuk 5 besar, sekarang udah masuk ke 5 besar. Yang lainnya udah mulai turun ini ya. Ternyata untuk malam ini seru sekali karena semuanya itu terus bergeser gitu ya di posisi kelima, saling berebut satu persatu. Jadi pengen masuk aja di 5 besar. Karena ini benar-benar sengit karena hanya memperebutkan satu giveaway. Dan kita next soal. Berikut adalah kekurangan dari AutoCAD. Apakah merah sulit menentukan ukuran gambar, biru memakan banyak waktu, ataukah kuning hanya bisa digunakan untuk mendesain bangunan, ataukah hijau kebutuhan hardware tinggi? Dipilih teman-teman, ini soal pertanyaan dari saya, jadi harus dijawab. Ya. Dan jawaban yang benar adalah hijau, kebutuhan hardware tinggi. Dan ternyata banyak yang belum tahu ya, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Dan kita lihat sementara ternyata si Tunuh ini ya meskipun Tunuh tapi dia diam-diam menghanyutkan. Awalnya nggak masuk 5 besar, masuk 5 besar terus sekarang memimpin. Terus si Pikors juga sekarang masuk juga di 2 besar. Kemudian Nes juga tergeser, Lu Hidayat makin tertinggal, Iis juga sama ya. Tenang aja masih ada soal selanjutnya teman-teman. Perangkat yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda adalah apakah merah modem, ataukah biru router, ataukah kuning switch, atau hijau hub?
Ini sebenarnya pertanyaan yang udah dikasihkan sama para mentor di 4 minggu yang lalu. Ini pertanyaan. Jadi ini diulang lagi. Dan ternyata jawaban yang benar adalah router. Mohon maaf Nur Hidayat salah. Aku Pertanyaan. salah deh. Salah. Ada yang benar mah yang warna biru. Router. Jawabannya teh bukan hub. Ini teh banyak yang benar karena mungkin banyak para anggota yang udah di minggu-minggu sebelumnya udah pada ikutan kuis. Jadi udah pada tahu jawabannya. Ini teh bagus ya. Banyak yang Berarti, bikin soal teh. Hah? Banyak yang bikin soal teh. Berarti bukan kamu. Oh, berarti si kamu lah yang bikin soal. Iya, berarti lain kamu, Imah. Dan kita lihat skor sementara. Ternyata si Tunu ini masih aja istiqomah ya, setia sama posisi pertama, gak mau ngalah. Terus Nes juga di posisi kedua, si Pikors tergeser oleh si Nes. Kemudian Iis juga mampu menyusul dari posisi 5 menjadi posisi 4. Kemudian si WAW juga sekarang jadi muncul lagi di posisi kelima. Kita next soal. Kepanjangan dari ISP adalah merah Internet Service Provider, biru Intranet Service Provider, kuning Information Service Product, atau hijau Information Service Provider. Dipilih teman-teman karena ini adalah soal yang sama seperti tadi, yaitu soal yang sudah diberikan di minggu pertama kalau nggak salah ya, di minggu pertama kuis, jadi harusnya betul. Dan untuk pertanyaan ini hampir seimbang, yang menjawab salah dan yang menjawab benar. Padahal ini soalnya cukup mudah ya. Kalau searching di internet juga bakal keburu. Pasti bakal langsung ISP, kepanjangan ISP, pasti langsung muncul ini jawabannya. Bener Nur Hidayat, sekarang mah bener. Kamu merenunyin soalnya. Kita lihat skor sementara. Oke, si Tunu ternyata tergeser ini, dan Pikors ini juga diam-diam ya. Sekarang Pikors memimpin di posisi pertama, kemudian Nes masih setia di posisi kedua, kemudian ada Iis, ada juara satu, ini ada juara satu di posisi 5. Gimana ini teh? Kamu teh juara satu tapi kok di posisi 5, aneh ya. Dan ini soal ke-8 kita teman-teman. Komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut apakah merah klien, ataukah biru klien server, atau kuning peer-to-peer, ataukah hijau server. Komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut apa nih teman-teman? Salah Nur Hidayat. Jawaban yang benar adalah server, jawabannya ya, warna hijau. Oke, kita lihat skor sementara kita, di mana soalnya udah hampir habis ya teman-teman. Jadi harus makin ditingkatkan lagi ketelitiannya ya. Oke, ternyata si Pikors masih nggak mau ngalah sama teman-temannya yang lain. Bukan teman-teman, mungkin lawan kali ya kalau sekarang mah. Nggak mau ngalah di posisi pertama, terus Nes juga masih gagal ini untuk menggeser si Pikors. Kemudian si Tunuh juga tergeser, ini ada di posisi ketiga, kemudian juara satu tadi ada di posisi kelima, sekarang di juara di posisi keempat. Semoga sekarang bisa jadi juara satu bener ya di akhir gitu ya, semoga aja. Yang lainnya siap-siap. Kita next ke soal yang ke-9. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel di dalam JavaScript kecuali merah par, biru pal, kuning kos, ataukah hijau LED? Yuk dipilih aja. Kalau gak tahu juga ikuti kata hati aja lah, sesuai hati nurani. Kira-kira mana nih jawabannya ya? Jawabannya adalah pal. Ternyata benar ini Nur Hidayat. Kamu nyanyian soal iya. Dan untuk pertanyaan ini masih banyak yang salah juga ya. Nanti kita dengerin. Sebenarnya apa sih itu par, apa sih itu kos, palet, kita dengerin nanti. Makanya jangan dulu pada lab ya. Dan teman-teman, kita lihat skor sementara kita. Ternyata Nes akhirnya berhasil menggeser si Pikors. Kemudian si juara satu ini loh diam-diam banget tadi ada di posisi kelima, keempat, sekarang ketiga. Ini hati-hati nih ya, bisa-bisa
beneran juara satu ini di akhir. Karena sekarang kita masuk ke soal terakhir. Dan di sini kita menentukan siapakah pemenang giveaway untuk minggu ini. Dan jangan lupa untuk minggu ini kita hanya ada satu giveaway ya. Oke, ini dia soal terakhir kita untuk quiz weekend IT. Proses di mana data atau file diolah dan diisi si pengguna dan menampilkannya. Hal ini bisa disebut sebagai merah client side rendering, biru server side rendering, kuning client and server side rendering, ataukah hijau debugging? Coba jawabannya yang mana ini? Abi kita hafal. Jawaban yang benar adalah merah client side rendering. Ternyata salah Nur Hidayat. Harusnya warna merah. Dan kalau dilihat dari jawabannya, banyak sekali yang belum tahu ini jawabannya yang mana ya, termasuk saya sendiri. Makanya harus nonton sampai akhir ini ya, gabung di sini, jangan dulu pada keluar karena setelah ini kita bakal bahas satu persatu soalnya ya. Dan selamat untuk pemenang kita minggu ini, yaitu pemenang kuis 21 Maret 2021. Selamat untuk di posisi ketiga ada si juara satu, posisi kedua ada Picos, dan posisi pertama kita adalah Nes. Akhirnya Nes berhasil mendapatkan posisi pertama. Kemudian runner up ada posisi keempat ada si Tunuh ya, dan yang kelima ada barusan tuh Lancar Gibson ya kalau nggak salah. Oke, Nes ada Nes. Halo Nes. Siapa ini, Nes? Sri Deti. Wah, selamat ini Sri Deti untuk kedua kalinya ya, atau ketiga kali ini dapat giveaway loh. 3 kali ya kalau gak salah. Mantap sekali ini. Dan ini benar banget, ini selalu istiqomah di posisi pertama. Oh, 2 kali. Kalau gak salah, nah, tuh anu menang hadiah wae lupa ya. Tapi yang lain bilangnya udah 3 kali ini. Udah 3 kali loh. Emang bener saya juga ingetnya 3 kali. Minggu kemarin juara, minggu sebelumnya juga juara. Terus sekarang juara. Cuman kalau minggu kemarin emang gak ada giveaway-nya gitu kan. Tapi ini berhasil loh masuk terus di posisi 3 teratas ini Sri Deti. Selamat ya Sri Deti, kamu berhasil mendapatkan giveaway di minggu ini untuk podium pertama. Silahkan nanti hubungi Kang Rifki Renaldi ya. Kenapa atuh Nur Hidayat, kemana aja kamu teh, baru nongol sekarang, baru nongol juga malah nggak ikutan, kamu teh aneh. Oke ya, yang lainnya yang belum kebagian giveaway atau belum beruntung mendapatkan giveaway, tenang aja, mudah-mudahan di lain kesempatan teman-teman bisa mendapatkan giveaway-nya ya. Dan ingat, kata saya di minggu-minggu sebelumnya juga mengingatkan, niatkan semuanya karena Allah, biar Allah aja yang ngasih giveaway sama kalian gitu ya. Kalau misalnya teman-teman cuma ngeharapin giveaway dari manusia, itu nggak sebanding sama apa yang udah dikasih sama Allah sama kalian gitu ya, ke kalian. Jadi yang penting mah ilmunya gitu, ilmu sama pengalaman yang teman-teman bisa dapatkan dari kuis tiap minggu ini. Oke? Nah, oke teman-teman semua, kita bakal bahas satu persatu soal yang udah kita tampilkan tadi. Loading. Bagaimana ini? Kita lihat ya. Amin, Nur Hidayat ya, amin. Bukan lagi mudah-mudahan, tapi emang kita tuh sekarang juga lagi dikasih giveaway sama Allah ya, dikasih kesempatan umur, masih bisa napas, masih bisa gerak, masih bisa melihat, masih bisa berkedip, itu semua hadiah loh. Kalau yang udah meninggal mah pasti mereka juga pengen dapat hadiah gitu. Kita mah harus banyak bersyukur banget ini. Oke teman-teman, kita bahas soal yang pertama.
Manakah keyword yang dapat Anda gunakan untuk dapat melakukan proses pokoknya mah iya we lah. Ya. Oke, yang pertanyaan ini itu siapa yang mau menjelaskan? Kang Kang Ihsan ya, kalau nggak salah Kang Ihsan. Kang Ihsan ada Kang Ihsan? Ada teh, ada. Silahkan Kang Oh. Ihsan. Ya, jadi manakah keyword yang kita gunakan untuk melakukan proses yang berulang? Itu jawabannya for. Benar. Ya, karena untuk yang merah if else itu merupakan pengkondisian itu ya, atau selection. Kita itunya mana teh? Pilihannya. Oh, bentar, ini teh kalah nunudin. Nah, ada. Oh, ada. Ya, jadi kalau yang warna kuning itu sebenarnya bukannya, itu biasanya dipakai buat kalau di OOP ada namanya access modifier gitu. Terus untuk static juga bukan, jadi jawabannya yang for lah untuk perulangan atau looping gitu. Oke, jadi itu ya jawabannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih nggak ngerti, bisa PC Kang Ihsan langsung. Atau bisa komen di materi yang udah diupload sama para mentor Jaki. Ini tuh ada di materi Jaki aplikasi. Ya, jadi tonton aja di YouTube-nya. Kalau misalnya nggak ngerti, tulis di kolom komentar. Masih nggak ngerti karena nggak dijawab atau nggak direspon, teman-teman langsung di grup aja nanyainnya. Kalau di grup masih nggak dijawab, PC aja orangnya ya. Kita next ke soal nomor 2. Dalam pengembangan web, manakah yang termasuk fungsi dari JavaScript? Ini masih Kang Ihsan. Silakan Kang Ihsan. Ini tadi tuh banyak yang terkecoh jawabannya. Banyak yang jawab semua benar. Gimana Kang Ihsan? Ada Kang Ihsan? Izin teh. Oh, Rizky. So Kang Rizky. Itu kan itu membuatnya Kang Isan itu ada kesalahan sedikit teh untuk pilihannya. Yang jawab itu yang merah teh, membuat web lebih iya. dinamis dan interaktif. Yang benar itu yang merah, membuat web lebih dinamis dan interaktif. Iya teh. Ya, kenapa jawabannya bukan yang kuning? Kalau yang kuning itu untuk ngedesain itu lebih bagus, itu kita gunakan dari fungsi CSS, yang dimana fungsi CSS itu untuk layout sebuah website atau mempercantik, contohnya memberi warna pada background, contohnya seperti itu. Untuk yang warna biru itu membuat struktur kerangka itu menggunakan yang namanya HTML. Nah, HTML itu strukturnya, CSS itu untuk mendesain supaya website yang lebih bagus, dan JavaScript ini membuat web itu lebih dinamis. Lebih dinamis di sini yang dimana jadi kontennya itu selalu berubah gitu ya. Jadi biasanya JavaScript di sini bersangkut paut sama server. Jadi misalkan di server ada database, dan database-nya dikirimin ke klien. Nah, biasanya itu bisa adanya interaksi menggunakannya itu dengan JavaScript itu. Makanya gitu jawabannya itu yang membuat web lebih dinamis dan interaktif. Oke, makasih Kang Rizky untuk penjelasannya ya. Benar banget, bisa jadi ini teh salah, bisa jadi saya salah nentuin jawabannya, atau bisa jadi Kang Ihsan juga salah nulisin huruf jawabannya gitu ya. Tapi buat teman-teman semua ini jadi pelajaran tersendiri ya buat teman-teman semua. Kalau udah mendengarkan penjelasannya, yang penting dengerin aja penjelasannya, berarti itu jawaban yang benar ya. Dan kata Neng Bulan berarti berarti benar ya. Berarti Neng Bulan udah ngerti ini mengenai fungsi dari JavaScript. Oke, kita next ke soal yang nomor 3.
Logika pemilihan keputusan sesuai kondisi yang berlaku. Manakah istilah yang tepat berdasarkan uraian tersebut? Oke, ini masih Kang Ihsan ya kalau nggak salah. Tahu mau sama Kang Rizky lagi? Ya mohon maaf teh tadi ini lagi ada urusan deh teh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah dijelasin nggak? So, Kang Ihsan jelasin lagi ini. Ya jadi jawabannya selection. Kenapa? Karena ya udah dijelasin tadi. Selection itu berkaitan sama keputusan sesuai kondisi pengkondisian. Kalau di pemrograman itu eh, if else contohnya kayak gitu. Kalau sequence, jadi sequence itu urutan atau statement dalam pemrograman gitu. Jadi statement yang dijalankan dari eh, awal sampai akhir, misalkan dari atas sampai bawah atau dari kiri sampai kanan seperti itu. Kalau looping itu perulangan, contohnya kayak kalau di bahasa pemrograman PHP itu ada for, ada while, ada do while, for each dan lain-lain. Itu teh. Oke, makasih Kang Ihsan. Itu dia jawabannya ya teman-teman mengenai selection. Jawabannya itu selection. Kalau masih gak ngerti, kita saya juga nonton aja materinya ya di YouTube-nya Komtik. Oke, kita lanjut. Nomor 4, bahasa manakah yang dapat dipahami oleh komputer tanpa adanya compiler atau interpreter? Jawabannya bahasa mesin. Ini mah pasti udah pada tahu semua ya, karena di minggu kemarin juga masih ada soal yang berhubungan sama soal ini mengenai compiler atau interpreter. Jadi menurut saya nggak perlu dijelasin lagi lah ya, karena pasti semuanya udah ngerti. Tadi juga yang jawabnya hampir semuanya betul. Terus kita lihat berikut adalah kekurangan dari AutoCAD. Nah ini pertanyaan dari saya. Terus kalau ini sih tadi juga banyak yang jawabnya salah. Karena kalau kekurangan dari AutoCAD ini kebutuhan hardware-nya tinggi. Ini jawaban yang paling benar. Karena kalau misalnya pengen ngeinstal AutoCAD itu software deh. Eh, emang memerlukan penyimpanan yang cukup besar gitu ya. Kalau misalnya laptopnya nggak memungkinkan itu bakal berat banget gitu. Kalaupun bisa terinstall itu bakal ngeloadingnya lama banget gitu. Kalau misalnya pakai AutoCAD. Apalagi AutoCAD-nya semakin kesini semakin berat. Jadi bakal salah satu kekurangan dari AutoCAD itu kebutuhan hardware-nya tinggi. Kalau misalnya sulit menentukan ukuran gambar, enggak. Kalau di AutoCAD itu salah satu kelebihan AutoCAD itu untuk mengukur gambar itu mudah banget gitu, terus akurat gitu ya. Terus memakan banyak waktu, enggak. Di AutoCAD juga kelebihannya itu sangat waktu yang dibutuhkan itu sangat sedikit gitu. Sangat sedikit tuh maksudnya emang mudah menggambar di AutoCAD kayak gitu. Jadi untuk masalah waktu gak bakal memakan banyak waktu. Terus hanya bisa digunakan untuk mendesain bangunan. Enggak juga, karena di AutoCAD bisa mendesain apapun. Mulai dari jembatan, paku, kemudian rumah sakit, jalan, semuanya bisa didesain di AutoCAD. Mau 2 dimensi, mau 3 dimensi itu bisa. Tapi AutoCAD ini lebih spesifik atau biasa digunakan kalau di SCTG sih khususnya biasa digunakan sama teknik industri sama teknik sipil. Kalau teknik informatika itu nggak ada kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Perangkat yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jawabannya router. Ini itu soal yang udah dikasihkan di minggu pertama kuis. Ini soal dari Jaki jaringan. Karena Jaki jaringan yang nggak bisa hadir, jadi kita lewat aja ya. Karena udah pernah dijelaskan juga. Terus, ini juga masih sama. Komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut, jawabannya itu server. Ini juga sama, soalnya itu udah pernah dikasih di minggu pertama quiz weekend. Dan udah dijelaskan juga sama mentor jaringan. Kita next soal nomor 9. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel di dalam JavaScript kecuali ini itu pertanyaan dari Kang Rizky. Silakan Kang Rizky. Bisa dijelaskan mengenai var, Korslet. Ada Kang Rizky? Masih ada? Halo Kang Rizky.
Iya teh. Ya, bisa. Jawabannya itu adalah file gitu ya. Ya. Nah, ada 3 cara untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript. Ada yang namanya var, ada yang namanya const, ada yang namanya let. Nah, untuk penggunaan var di sini, ini merupakan cara tradisional gitu ya. Biasanya digunakan pada ECMAScript 5 gitu ya. Nah, sekarang sudah ada yang terbaru, yaitu ECMAScript 6 ya, untuk yang terbaru sekarang. Nah, dia itu memunculkan untuk pendeklarasian variabel menggunakan const dan let. Ya, const itu berarti ada 2 tipe variabel, ada yang mutable, ada yang immutable. Mutable di sini berarti nanti isinya itu bisa berubah, sedangkan immutable dia itu abadi atau dia itu tidak bisa diubah. Nah, untuk const di sini dia itu isinya itu tidak bisa diubah, sedangkan var dan let itu merupakan mutable atau nanti isinya itu bisa kita ubah kembali. Nah, untuk val ini merupakan pendeklarasian di bahasa pemrograman Kotlin. Nah, val di sini merupakan immutable ya. Di Kotlin itu ada 2 tipe juga, ada var, ada val. Var itu mutable dan val itu immutable. Berarti val ini jadi datanya itu tidak bisa diubah gitu ya. Isi dari variabelnya itu tidak bisa diubah. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah var const dan let. Jadi var itu ada pada versi ECMAScript 5, sedangkan const dan let itu ada pada ECMAScript 6 atau JavaScript terbaru. Itu fitur JavaScript terbaru. Oke, itu dia teman-teman ya, untuk jawabannya dan penjelasannya. Kalau masih gak ngerti, ingat kata saya, tonton aja materinya di YouTube Komtik STTG. Masih gak ngerti juga, tanyakan di kolom komentar, nanti bakal dijawab. Kalau gak dijawab, bisa ditanyakan di grup. Kalau di grup gak direspon juga, masih kurang ngerti juga, tanyain sama mentornya, oke? Dan ini soal terakhir kita, masih Kang Rizky ini yang buatnya. Silahkan Kang Rizky bisa dijelaskan juga. Ini tadi yang jawabnya banyak banget yang salah. Oke, sekarang di sini ada proses di mana data atau file diolah di sisi pengguna dan menampilkannya. Hal ini bisa disebut sebagai jawaban yang benar adalah client-side rendering. Kenapa client-side rendering? Jadi sebenarnya itu ada 2 tipe gitu ya. Ada server side dan client side. Nah, kita ambil contoh misalkan dalam pengembangan web. Nah, terdapat istilah ada yang namanya client side atau server side. Nah, hal ini itu merujuk pada sebuah proses yang dilakukan pada sisi klien ataupun di sisi server. Nah, untuk si client side ini, semua proses itu terjadi di sisi pengguna, ya. Jadi, klien ini akan meminta data ke server, di mana data yang dikirimkan itu nanti diolah di sisi klien. Bisa ambil contoh, misalkan data yang diolah dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, biasanya HTML, CSS, dan JavaScript ini diolah di sisi pengguna atau ketika si server sudah mengirimkan filenya, kemudian nanti diproses di browser, contohnya Google Chrome ya. Nah, sedangkan untuk server side atau server side rendering, jadi semua proses yang terjadi itu dilakukan di sisi server. Nah, server side ini bertanggung jawab untuk merespon data yang diminta oleh klien ya. Jadi ketika kita sebagai klien meminta misalkan informasi, contohnya berita gitu ya ke server. Nah, nanti si server itu akan merespon permintaan kita. Nah, biasanya si server side ini merupakan tempat di mana terjadinya interaksi pada database contohnya. Nah, sehingga sisi klien ini tidak boleh mengetahui proses bagaimana data diolah di server gitu ya. Karena ini merupakan keamanan gitu ya. Nah, jadi klien ini hanya diberikan sebuah data hasil olahan dari server. Nah, seperti itu. Biasanya server side itu mengacu kepada terjadinya interaksi pada database. Kalau misalkan di client side itu data yang diolah misalkan di dalam web itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Kayak gitu. Untuk debugging itu biasanya itu menganalisa alur kerja sistem gitu ya. Jadi misalkan bagaimana, apakah ada bug si aplikasinya gitu ya, atau ibaratnya itu memperkecil kerusakan pada kode misalkan. Nah, mungkin seperti itu untuk debugging. Nah, jadi jawabannya benar itu client side rendering, di mana proses file atau data itu diolah di sisi pengguna. Kalau di sisi server
biasanya terjadinya interaksi database gitu ya. Nah, nanti si server ini akan mengirimkan hasil olahan itu ke klien ya, ke klien. Jadi klien itu gak boleh tahu proses bagaimana ya server bisa ngasih kita informasi. Nah, kita gak boleh tahu gitu ya. Kita mah cuma nerima data, misalkan ya profil, contohnya profil Instagram kan itu kita gak tahu tuh di server Instagramnya kayak gimana, tapi kita cuma dikasih informasi yang kita minta aja. Nah, kayak gitu. Itu biasanya terjadi di server-side rendering gitu. Mungkin seperti itu teh. Oke, makasih Kang. Oke, makasih Kang Rizky atas penjelasannya. Nah, itu dia ya teman-teman semua pembahasan mengenai soal-soal kuis pada malam hari ini. Jika misalnya teman-teman ada yang kurang mengerti atau kurang paham dan penasaran pengen tahu mengenai jawaban dari setiap soal yang udah diberikan, teman-teman bisa ditanyakan aja di grup ya. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, tanyakan aja gitu ya. Nah, teman-teman semua, dari awal hingga akhir untuk Quiz Weekend IT pada minggu ini, tanggal 21 Maret tahun 2021, saya rasa cukup sampai di sini. Selain kuis, tadi juga kita udah memberikan informasi mengenai pelantikan, kemudian ada demo e-komtik, kemudian ada juga penjelasan singkat mengenai kegiatan ngoding melalui Google Meet juga. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Quiz Weekend IT ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini dan tentunya menjadi pahala untuk kita semua. Terima kasih, selamat beristirahat untuk semuanya, jaga kesehatan selalu. Makasih Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.